Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Apa kabar? Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan channel Kusnaidi Halim. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang pelajaran akidah akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Baik ya teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah bergabung dengan channel Kusnaidi Halim. Dukung terus channel Kusnaidi Halim dengan cara mensubscribe channel Kusnaidi Halim. Ingat, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di like dan di share ke media sosial teman-teman sekalian, agar lebih banyak lagi orang-orang yang dapat merasakan manfaat dari channel Kusnaidi Halim. Oke ya teman-teman sekalian, sekarang kita langsung masuk ke materi. Selamat belajar. Banjir melanda 37 desa di 19 kelurahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan hingga Rabu siang. Ketinggian air meningkat hingga 3,5 meter karena tanggul di Desa Ujung Peru, Kecamatan Sabang Paru jebol. Jebolnya tanggul mengakibatkan air di Sungai Walenai dan Danau Tempe semakin meluap. Sebagian besar rumah warga terendam banjir hingga warga terpaksa membuat balai-balai menggunakan papan di atap rumah mereka. Sampai paha. Tidak ada rencana mengungsi? Tidak ada Ji, karena kita sudah bikin atap. Kita bertahan dengan menggunakan apa Bu di dalam? Menggunakan bikin atap di dalam, pakai papan. Bikin balai-balai? Iya. Apa yang dibutuhkan warga Bu ketika banjir seperti ini? Ya. Apa yang paling dibutuhkan warga? Yang dibutuhkan warga Untuk saat ini? bahan pokok. Bahan pokok. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Sudah ada. Banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan hanya bisa mengharapkan bantuan untuk makan sehari-hari. Ya, itulah teman-teman salah satu bencana alam yang terjadi baru-baru ini. Nah, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran teman-teman sekalian tentang tayangan tersebut? Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, apa kaitan tayangan tersebut dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke ya teman-teman sekalian, oleh karena itu, yuk kita sama-sama ikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan seksama. Teman-teman sekalian, jadi kaitan antara tayangan tadi dengan materi kita adalah setiap bencana yang terjadi di alam ini adalah sudah menjadi kehendak Allah. Dan hendaknya ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan rusak, akan hancur, dan akan berakhir. Nah, sebagai orang yang beriman, salah satu yang harus kita imani adalah iman kepada hari akhir. Baik teman-teman sekalian, untuk bab pertama ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Lalu, apa sih hari akhir itu? Dan apa iman kepada hari akhir itu? Berikut penjelasannya. Teman-teman sekalian, jadi hari akhir itu biasa disebut juga dengan hari kiamat. Apa sih pengertian dari hari akhir atau hari kiamat itu? Jadi hari akhir itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini yang ditandai dengan tiupan sangkakala. Nah, kemudian iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya adalah mempercayai dengan sepenuh hati terhadap perubahan dahsyat yang terjadi pada alam semesta ini, yang pada akhirnya berakhirlah seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Teman-teman sekalian, ada 3 golongan manusia yang menanggapi tentang hari akhir atau hari kiamat ini. Yang pertama adalah golongan ateis. Golongan ateis ini adalah golongan yang tidak bertuhan. Golongan ini tidak mempercayai akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang kedua, golongan pemeluk agama ardi. Agama ardi ini adalah agama-agama hasil buatan manusia.
Dan golongan ini mempercayai akan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu sendiri artinya adalah penjelmaan roh orang yang sudah mati. Dan golongan yang ketiga adalah golongan pemeluk agama samawi. Agama samawi itu adalah agama yang berasal dari Allah, yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebagai utusan Allah. Golongan ini mempercayai akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Teman-teman sekalian, berikut ini adalah dalil-dalil atau bukti-bukti kebenaran terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama ada Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 15. Kemudian ada Quran surat Thaha ayat 15. Kemudian dilengkapi dengan hadis riwayat Ahmad nomor 346. Di sini Kusadi Halim sengaja tidak membacakan dalil-dalil tersebut. Silakan teman-teman sekalian buka Al-Qur'annya masing-masing. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun banyak hadis-hadis yang menjelaskan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Teman-teman sekalian, tanda-tanda hari kiamat ini dibagi dua, yaitu ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ini muncul apabila kiamat belum terlampau dekat. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda besar. Jika tanda-tanda besar ini sudah muncul, maka kiamat sudah sangat dekat. Lalu apa saja yang menjadi tanda-tanda kecil dan menjadi tanda-tanda besarnya? Teman-teman sekalian, inilah di antara tanda-tanda kecil. Yang pertama ada pembantu melahirkan anak majikan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah banyak majikan-majikan yang menghamili pembantunya sampai melahirkan anak. Kemudian yang kedua adalah meluasnya perbuatan maksiat termasuk perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini nampaknya sudah banyak terjadi di sekitar kita. Orang sudah tidak ragu lagi untuk pacaran di tempat-tempat umum. Orang sudah tidak lagi ragu untuk berbuat maksiat di tempat umum. Kemudian yang ketiga adalah jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan prianya. Dan kemudian yang keempat adalah ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Ini juga sudah banyak terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang beranggapan ilmu agama itu tidak penting. Banyak orang tua yang resah ketika anaknya tidak bisa matematika. Banyak orang yang resah ketika anaknya tidak bisa bahasa Inggris, tetapi mereka biasa-biasa saja ketika anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Itulah teman-teman sekalian beberapa tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat, yang kalau kita lihat, yang kalau kita perhatikan, ternyata tanda-tanda kecil ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Teman-teman sekalian, sekarang kita lihat tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Jadi suatu saat nanti ketika kiamat sudah semakin dekat, akan ada kalanya matahari terbit dari barat. Yang kedua adalah munculnya makhluk dari bumi yang dapat berbicara. Kemudian yang ketiga munculnya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian yang keempat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah golongan manusia yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kelima adalah lenyapnya Al-Quran dari mushaf. Itulah teman-teman sekalian tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana sih perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Yang pertama, orang yang beriman kepada hari kiamat akan bersikap hati-hati dalam berusaha, dalam bekerja. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari kiamat berusaha agar apa saja yang dikonsumsi oleh dirinya atau keluarganya adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman kepada hari kiamat itu berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan tidak menzalimi orang lain. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Kemudian teman-teman sekalian, yang kelima adalah menghindari perbuatan dosa.
Dan yang keenam, mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketujuh, mempererat hubungan persaudaraan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, berhati-hati dalam bergaul. Teman-teman sekalian, lalu apakah hikmah dari beriman kepada hari akhir? Yang pertama, bahwa hari akhir itu menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kedua, menjadikan hidup lebih optimis. Yang ketiga, menumbuhkan sikap ikhlas beramal semata-mata hanya karena Allah. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, karena setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kemudian yang kelima adalah senantiasa semangat dalam beribadah sebagai bekal kita nanti untuk kehidupan kita di akhirat. Teman-teman sekalian, jadi itulah ya beberapa hal tentang pembahasan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat untuk materi akidah halak kelas 9 semester 1. Teman-teman sekalian, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk bab kedua dan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen channel Kusnaidi Halim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.